Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Rani mulai menyadari perubahan itu bukan dari satu kejadian besar, melainkan dari hal-hal kecil yang berulang. Arman pulang semakin larut, kadang saat jam sudah melewati tengah malam. Saat pintu dibuka, yang tersisa hanya bunyi langkah lelah dan wajah yang tak lagi mencari siapapun di ruang tamu. Dulu Arman selalu menanyakan, apakah Rani sudah makan atau sekedar duduk sebentar menemaninya sebelum masuk kamar. Kini sepatu dilepas terburu-buru, ponsel tak pernah lepas dari genggaman, dan tubuhnya lebih sering membelakangi Rani daripada menatapnya. Rumah itu masih berdiri di tempat yang sama, perabotannya pun tak berubah, tapi rasanya seperti rumah yang kehilangan suara. Tidak ada lagi tawa kecil, tidak ada lagi obrolan panjang tentang hal-hal sepele. Yang tersisa hanya percakapan singkat, sekadar cukup untuk disebut berbicara. Capek, selalu itu alasan Arman. Dan Rani selalu mengangguk, seolah kelelahan memang cukup untuk menjelaskan semua jarak yang tumbuh di antara mereka. Di dalam hatinya, Rani mulai bertanya-tanya, apakah ia terlalu menuntut, terlalu banyak berharap, atau terlalu membebani? Ia mengulang kembali kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin pernah ia lakukan, mencari-cari di mana letak kekurangannya sebagai istri. Ia mencoba memperbaiki dengan cara-cara yang ia tahu, menyiapkan makan malam lebih rapi, menyambut dengan senyum meski hatinya lelah, menahan pertanyaan yang ingin keluar karena takut dianggap mengganggu. Rani percaya, jika ia cukup sabar, cukup mengerti, cukup diam, maka semuanya akan kembali seperti dulu. Baginya, pernikahan memang tentang bertahan, tentang menelan kecewa tanpa banyak suara. Namun tanpa ia sadari, diamnya justru membuat kesepiannya semakin dalam. Ia duduk di ruang tamu setiap malam, menunggu seseorang yang secara fisik ada di rumah, tetapi jiwanya terasa jauh. Dan di tengah keyakinannya bahwa kesabaran adalah jalan terbaik, Rani tidak tahu bahwa rumah tangganya sedang menuju pada sebuah kebenaran yang tak bisa disembunyikan lebih lama. Rani tidak pernah berniat membuka aib. Ia hanya ingin mencari cara agar rumah tangganya tidak runtuh tanpa pernah diperjuangkan. Maka terlintaslah satu harapan kecil di kepalanya. Mungkin Arman hanya butuh diingatkan tentang keluarga, tentang nilai-nilai yang dulu ia pegang, tentang ibu yang selalu ia hormati. Dengan hati ragu, Rani menghubungi ibu mertuanya dan mengundang beliau untuk berkunjung. Nada suaranya dibuat seceria mungkin, seolah tak ada masalah apapun di dalam rumah itu. Ia tidak bercerita tentang jarak yang semakin terasa, tentang malam-malam yang dingin meski tidur di ranjang yang sama. Saat hari itu tiba, Rani menyiapkan rumah lebih rapi dari biasanya. Ia memasak makanan kesukaan Arman, berharap aroma dapur bisa memanggil kembali kenangan lama, saat mereka masih sering tertawa di meja makan. Arman terlihat terkejut saat melihat ibunya datang. Ia menyambut dengan senyum yang sedikit dipaksakan, tapi Rani memilih percaya bahwa itu hanya karena lelah. Ia tidak ingin berpikir lebih jauh, tidak ingin menciptakan cerita buruk sebelum kebenaran benar-benar ada di depannya. Sepanjang kunjungan itu, Rani memperhatikan Arman dengan cermat. Ia berharap menemukan kembali potongan lelaki yang dulu ia cintai, yang ramah, yang perhatian, yang mudah tersenyum. Dan sesekali, memang ada tawa kecil yang muncul, cukup untuk membuat Rani kembali menggenggam harapan. Dalam hatinya, Rani meyakinkan diri, ini hanya fase sulit, bukan perubahan hati. Orang yang mencintai tidak mungkin pergi begitu saja, bukan? Ia tidak membawa ibunya Arman untuk menjadi saksi atas kesalahan. Ia membawanya sebagai jembatan, sebagai pengingat bahwa mereka pernah menjadi keluarga yang utuh. Rani ingin memperbaiki, bukan menuduh, menyatukan, bukan memisahkan. Dan karena keyakinan itulah,
Rani belum siap menerima kemungkinan paling menyakitkan, bahwa yang sedang ia hadapi bukanlah suami yang lelah, melainkan suami yang hatinya telah berpindah arah. Harapan yang ia bawa hari itu, tanpa ia sadari, justru sedang berjalan menuju tempat yang akan menghancurkan semuanya. Kegelisahan itu datang tanpa aba-aba, hanya dari sebuah pesan singkat yang muncul di ponsel Arman saat ia sedang di kamar mandi. Rani tidak berniat membaca, tidak pula ingin mencurigai. Tapi layar yang menyala dengan satu baris alamat dan kalimat singkat membuat matanya tak bisa berpaling. Bukan pesan dari kantor, bukan pula dari teman yang ia kenal. Rani menunggu Arman keluar, berharap ada penjelasan sederhana yang bisa menghapus rasa tak enak di dadanya. Namun Arman hanya mengambil ponselnya, lalu kembali tenggelam dalam diam yang belakangan ini menjadi kebiasaannya. Sejak saat itu hati Rani tak lagi tenang. Ia berusaha mengusir pikiran buruk, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia terlalu sensitif, terlalu mudah takut kehilangan. Ia tidak ingin menjadi istri yang selalu curiga, karena kecurigaan hanya akan mempercepat kehancuran. Namun alamat itu terus terngiang di kepalanya. Dengan tangan gemetar, Rani akhirnya mengajak ibu mertuanya ikut keluar rumah. Ia tidak berani mengatakan alasan sebenarnya, hanya berkata ingin sekadar berjalan-jalan sebentar sebelum sang ibu pulang ke kampung. Di dalam mobil, Rani duduk kaku di kursi depan. Matanya menatap jalan, tapi pikirannya berlari kemana-mana. Setiap lampu merah terasa terlalu lama. Setiap belokan terasa semakin mendekatkannya pada sesuatu yang belum siap ia hadapi. Ia terus berbicara pada dirinya sendiri dalam hati. Mungkin itu hanya alamat kantor cabang, mungkin hanya rumah teman. Mungkin tidak ada apa-apa. Rani memilih percaya pada kemungkinan yang paling tidak menyakitkan. Sang mertua beberapa kali menatap Rani, seolah merasakan kegelisahan yang tak terucap. Tapi Rani hanya tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip usaha untuk bertahan daripada tanda bahagia. Semakin dekat dengan tujuan, napas Rani semakin pendek. Jantungnya berdetak tidak teratur, seperti ingin memperingatkannya untuk berhenti. Tapi ia tetap melaju, karena ketidaktahuan terasa lebih menyiksa daripada kebenaran. Dan di sepanjang perjalanan itu, Rani masih menggenggam satu keyakinan terakhir, bahwa ia hanya sedang berlebihan, bahwa suaminya tak mungkin sekejam yang ia takutkan. Ia belum tahu, beberapa menit lagi keyakinan itu akan runtuh tanpa sisa. Lorong itu sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah tempat yang seharusnya ramai oleh kehidupan. Rani berjalan pelan, seolah setiap langkahnya adalah penundaan terakhir sebelum kenyataan menampar wajahnya. Nomor kamar itu berhenti tepat di depan matanya, sama seperti alamat di pesan singkat yang sejak tadi berputar di kepalanya. Tangannya terangkat, ragu untuk mengetuk. Namun sebelum sempat berpikir lagi, pintu itu terbuka dari dalam. Dan di balik pintu kamar itulah dunia Rani runtuh. Arman berdiri di sana, bukan sendirian. Di belakangnya, seorang perempuan dengan pakaian yang tak pantas untuk disaksikan seorang istri. Rambutnya masih acak, wajahnya terkejut, tapi tak sepucat wajah Rani yang seketika kehilangan warna. Tak ada kata, tak ada jeritan, hanya keheningan yang terlalu keras untuk ditanggung. Rani membeku, seperti patung yang lupa cara bernafas. Pandangannya tertancap pada sosok lelaki yang selama ini ia bela di dalam hatinya. Yang ia yakini hanya lelah, hanya sibuk, hanya butuh dimengerti. Ternyata ia bukan hanya lelah, ia sudah berpindah. Di belakang Rani, sang mertua menggenggam dinding lorong untuk menopang tubuhnya yang bergetar. Matanya berkaca-kaca, seolah tidak percaya bahwa anak yang ia besarkan dengan doa kini berdiri di depan pintu aibnya sendiri. Arman, suara itu keluar lirih, lebih seperti bisikan yang patah. Arman tidak langsung menjawab, tatapannya berpindah-pindah, antara ibunya, istrinya, dan perempuan di belakangnya. Tapi tidak satu pun tatapan itu berisi penyesalan yang cukup untuk menyembuhkan luka yang baru saja tercipta. Bagi Rani, saat itu terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata untuk ditolak. Semua kecurigaan, semua kegelisahan, semua malam sepi yang ia lalui sendirian, semuanya kini berdiri di depan matanya.
tanpa bisa disangkal. Ia ingin bertanya, ia ingin berteriak, ia ingin pingsan dan bangun di hari lain yang lebih baik. Tapi tubuhnya hanya berdiri, diam, menerima kenyataan yang tak pernah ia minta. Tidak ada lagi ruang untuk menghibur diri dengan alasan. Tidak ada lagi tempat untuk berharap bahwa semuanya hanya salah paham. Yang ada hanyalah pengkhianatan, berdiri jelas di balik pintu kamar itu, dan tak bisa ditutup kembali. Dan saat itu, Rani mengerti. Beberapa kebenaran memang tidak datang untuk diperbaiki, melainkan untuk mengakhiri. Rani tidak langsung menangis. Ia masih berdiri di tempat yang sama, menunggu sesuatu yang mungkin bisa menahan hatinya agar tidak sepenuhnya runtuh. Satu kalimat saja. Satu penjelasan. Bahkan satu kata maaf pun akan cukup untuk membuktikan bahwa ia masih berarti sebagai istri. Matanya menatap Arman, berharap lelaki itu akan melangkah mendekat, menarik tangannya, atau setidaknya berdiri di sisinya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Arman berbalik, mendekati perempuan di belakangnya yang terlihat gemetar. Tangannya terangkat, menenangkan, seolah situasi ini lebih berat untuk ditanggung oleh perempuan itu daripada oleh istri yang telah ia khianati. Tenang, nanti aku jelaskan. Ucap Arman lirih pada perempuan itu. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk perlahan. Rani merasa seluruh dadanya kosong. Ia bukan lagi orang yang perlu dijelaskan. Bukan lagi seseorang yang harus diyakinkan. Ia hanya berdiri di sana sebagai saksi bahwa dirinya sudah bukan pilihan. Sang mertua melangkah maju dengan nafas yang bergetar. Arman, apa yang kamu lakukan? Suaranya pecah, bukan marah, melainkan kecewa yang terlalu dalam untuk diteriakan. Arman menunduk sesaat, lalu kembali diam. Tidak ada pembelaan untuk dirinya, tidak pula pembelaan untuk Rani. Diam yang seharusnya bisa berarti penyesalan, kini justru terasa seperti persetujuan terhadap semuanya. Bagi Rani, diam itu adalah jawaban. Jawaban bahwa ia tidak akan diperjuangkan. Jawaban bahwa pernikahannya sudah tidak lagi cukup penting untuk dibela. Jawaban bahwa di hadapan ibunya sendiri, Arman tidak mampu menjadi anak yang bertanggung jawab. Dan di hadapan istrinya, ia tidak mampu menjadi suami yang setia. Rani akhirnya mengerti. Pengkhianatan bukan hanya soal hadirnya orang ketiga, tetapi tentang keputusan untuk tidak lagi berpihak pada orang yang seharusnya dilindungi. Saat itulah air matanya jatuh. Bukan karena kaget, tapi karena sadar bahwa harapan yang selama ini ia jaga sendirian telah mati di depan matanya. Dan tak ada satupun yang berusaha menghidupkannya kembali. Sang mertua akhirnya tak sanggup lagi menahan gemetar di tubuhnya. Ia melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Arman, menatap wajah anak yang dulu ia besarkan dengan doa dan harapan. Arman, suaranya pecah di tengah kalimat. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tidak ada nada marah yang meledak-ledak. Yang terdengar justru suara seorang ibu yang hatinya runtuh. Bukan karena dunia, tapi karena anaknya sendiri. Kamu bukan hanya mengkhianati istrimu. Lanjutnya dengan napas yang tertahan. Kamu juga mengkhianati semua yang pernah ibu ajarkan. Arman masih diam. Wajahnya tertunduk. Tapi diamnya tak lagi terlihat sebagai rasa bersalah. Melainkan sebagai ketidakmampuan untuk memperbaiki apapun. Sang ibu menggeleng pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ibu yang salah. Mungkin ibu yang kurang mengajarkan kamu bagaimana menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada amarah manapun. Rani menatap ibu itu dengan dada yang ikut sesak. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melihat mertua, tapi seorang ibu yang sedang menanggung rasa salah atas pilihan anaknya. Seorang perempuan yang merasa gagal, bukan sebagai orang tua, tapi sebagai pendidik hati. Rani itu istrimu. Suara sang ibu melemah. Dia yang kamu bawa ke rumah ini dengan janji. Janji di depan Tuhan. Tangannya terangkat,
menunjuk ke arah Rani yang masih berdiri dengan mata basah. Dan sekarang, kamu membiarkan dia berdiri sendirian di hadapan penghinaan seperti ini. Arman menelan ludah, tapi tetap tak mengatakan apapun. Saat itu, Rani menyadari satu hal yang pahit. Bahkan air mata seorang ibu pun tak cukup untuk menggerakkan hati laki-laki yang sudah memilih pergi. Sang mertua akhirnya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terguncang oleh tangis yang tertahan sejak lama. Tangis yang bukan hanya karena malu, tapi karena kecewa pada darah dagingnya sendiri. Dan di tengah tangisan itu, Rani merasa pernikahannya benar-benar telah kehilangan siapapun yang bisa menyelamatkannya. Di tengah kekacauan yang belum juga reda, pikiran Rani justru melayang pada masa-masa yang selama ini ia simpan dalam diam. Pada semua keputusan kecil yang ia ambil demi satu tujuan, menjaga pernikahannya tetap utuh, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Ia teringat mimpi-mimpi yang dulu pernah ia ceritakan dengan mata berbinar, tentang melanjutkan sekolah, tentang bekerja di tempat yang ia sukai, tentang menjadi seseorang yang lebih dari sekadar istri di rumah. Satu persatu, mimpi itu ia lipat rapi, disimpan di sudut hidupnya. Karena Arman bilang waktunya belum tepat, dan Rani seperti biasa memilih mengerti. Ia juga teringat betapa seringnya ia menahan kata-kata di ujung lidah. Saat ia merasa disakiti, ia memilih diam. Saat ia butuh didengar, ia memilih mengalah. Ia takut jika terlalu banyak menuntut, Arman akan semakin menjauh. Selama ini Rani menyebutnya sebagai kesabaran. Kini ia sadar, itu adalah ketakutan. Takut kehilangan seseorang yang perlahan sudah tidak menggenggamnya lagi. Takut menjadi sendiri, sampai rela terus merasa tak dianggap. Dan ironisnya, justru karena terlalu lama bertahan, hari itu ia benar-benar kehilangan. Ia kehilangan rumah yang ia jaga dengan air mata. Ia kehilangan suami yang ia bela bahkan saat hatinya curiga. Ia kehilangan dirinya sendiri yang terlalu lama hidup untuk menyenangkan orang lain. Rani menunduk, air matanya jatuh pelan. Bukan lagi karena terkejut, melainkan karena akhirnya ia mengerti. Cinta yang membuat seseorang harus terus menghilang, bukanlah cinta yang seharusnya dipertahankan. Kesadaran itu datang terlambat, tapi datang dengan kekuatan yang aneh. Bukan untuk menyelamatkan pernikahan, melainkan untuk menyelamatkan dirinya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Rani tidak lagi ingin mengemis pada siapapun agar memilihnya. Keheningan itu akhirnya dipecah oleh suara Arman yang terdengar lebih tenang daripada yang seharusnya. Seolah apa yang akan ia katakan bukanlah sesuatu yang akan menghancurkan hidup seseorang. "Rani?" panggilnya pelan. Rani mengangkat wajah. Di matanya masih ada sisa harap, sekecil apapun, bahwa suaminya akan memilih untuk memperbaiki, bukan mengakhiri. Namun, Arman tidak melangkah mendekat. Ia tetap berdiri di tempatnya, dengan jarak yang terasa semakin lebar di antara mereka. "Aku sudah tidak bisa lagi menjalani semuanya seperti dulu," ucapnya. "Perasaanku sudah berubah. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan salah. Hanya pernyataan seolah perubahan hati adalah sesuatu yang wajar dan tak perlu dipertanggungjawabkan." Rani menelan nafas yang tercekat di tenggorokannya. Ia ingin bertanya sejak kapan, ingin tahu sejak di mana semuanya mulai salah. Tapi sebelum sempat membuka mulut, Arman kembali bercara. "Aku memilih dia." Kalimat itu singkat dan cukup untuk merobohkan seluruh bangunan pernikahan yang mereka dirikan bertahun-tahun. Sang mertua terisak, menutup mulutnya dengan tangan gemetar. "Kamu benar-benar memilih seperti ini, Man?" Arman tidak menjawab, tapi diamnya kembali menjadi jawaban yang tak terbantahkan. Bagi Rani, dunia seolah berhenti bergerak. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan, tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan sendirian. Semua alasan yang selama ini ia ciptakan di kepalanya kini tak lagi berarti. Ia akhirnya mengerti. Tidak semua pernikahan berakhir karena kurangnya cinta dari satu pihak,
Kadang berakhir karena cinta hanya tinggal di satu hati. Dan hati itu bukan milik Arman lagi. Rani menarik nafas panjang, bukan untuk menahan tangis, tapi untuk menahan dirinya agar tidak runtuh di tempat itu juga. Ia sudah terlalu lelah untuk memohon, terlalu sakit untuk berharap. Kalimat itu mungkin singkat bagi Arman, tapi bagi Rani, itu adalah akhir dari seluruh hidup yang ia bangun dengan penuh keyakinan. Rani melangkah keluar dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Tidak ada lagi yang ingin ia lihat, tidak ada lagi yang perlu ia dengar. Setiap langkah terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena akhirnya ia berhenti berharap, berat karena ia tahu hidupnya tak akan sama lagi setelah hari itu. Sang mertua mengikutinya. Tubuhnya terlihat rapuh, seolah baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar harga diri. Mereka masuk ke dalam mobil tanpa sepatah kata pun. Mesin dinyalakan, dan kendaraan itu melaju menjauh, meninggalkan tempat di mana pernikahan Rani berakhir tanpa upacara perpisahan. Di dalam mobil, suasana begitu sunyi. Tidak ada isak tangis, tidak ada pertanyaan, tidak ada keluhan. Rani menatap jalan di depannya dengan mata kosong. Air matanya sudah habis. Yang tersisa hanya kelelahan yang merambat sampai ke tulang. Sang mertua akhirnya tak kuasa menahan tangis. Ia menoleh, memandang Rani dengan mata yang penuh rasa bersalah. "Ibu minta maaf, Nak." Suaranya bergetar. Ibu gagal mendidik anak ibu. Rani terkejut, lalu menggeleng pelan. Ini bukan salah ibu. Tapi sang mertua justru menarik Rani ke dalam pelukannya. Pelukan itu tidak kuat, tapi hangat. Pelukan seorang ibu yang tak tahu lagi bagaimana menebus kesalahan anaknya, selain dengan memeluk perempuan yang telah disakiti oleh darah dagingnya sendiri. Tangis sang mertua pecah di bahu Rani. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, Rani merasa ada yang berpihak padanya. Bukan suaminya, tapi seorang ibu yang kehilangan anaknya, dan seorang istri yang kehilangan rumahnya. Mobil terus melaju, membawa dua perempuan dengan luka yang berbeda, tapi rasa kehilangan yang sama. Dan di balik kaca jendela, kota tetap berjalan seperti biasa, seolah tak ada apapun yang baru saja runtuh. Rani menarik napas panjang. Ia tahu, perjalanan pulang itu bukan hanya tentang meninggalkan sebuah tempat, tapi tentang melangkah menuju hidup yang harus ia mulai sendiri. Tanpa Arman. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan lambat, seolah waktu ikut lelah bersama Rani. Tidak ada perubahan besar yang langsung membuat segalanya terasa baik-baik saja. Yang ada hanyalah pagi yang harus tetap ia jalani dan malam yang harus ia lalui dengan pikiran yang belum sepenuhnya tenang. Rani kembali ke rumah yang kini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Beberapa sudut masih menyimpan bayangan tentang Arman. Cangkir yang biasa ia pakai, sandal yang tertinggal, jaket yang masih tergantung di belakang pintu. Tapi kali ini, Rani tidak lagi menangis setiap melihatnya. Ia hanya diam, lalu perlahan membereskan. Satu persatu, seperti sedang menata ulang hidupnya sendiri. Ia mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu selalu ia tunda. Mengunjungi teman lama, mengurus kembali rencana yang pernah ia kubur, bahkan sekadar duduk sendirian menikmati sore tanpa harus menunggu siapapun pulang. Tidak selalu terasa kuat, tapi ia memilih untuk tetap melangkah. Ada malam-malam ketika kesepian datang tanpa permisi. Saat itu, Rani hampir saja kembali menyalahkan dirinya sendiri. Tapi ia mengingat kembali satu hal penting yang akhirnya ia pahami. Bahwa ia tidak kehilangan karena kurang mencintai, melainkan karena terlalu lama mencintai sendirian. Perlahan, Rani belajar melepaskan. Bukan karena ia sudah tidak sakit, tapi karena ia tahu menggenggam seseorang yang tak lagi ingin bertahan hanya akan menghancurkan sisa harga dirinya. Melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan berarti berhenti berharap pada seseorang yang telah memilih pergi. Dan di tengah proses yang sunyi itu, Rani mulai merasakan sesuatu yang lama hilang. Ruang untuk bernafas,
ruang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus selalu takut ditinggalkan. Ia belum bahagia, tapi ia sudah tidak lagi tersesat. Tidak ada perayaan dalam hidup Rani setelah semuanya berakhir. Tidak ada tawa yang tiba-tiba kembali. Tidak pula kebahagiaan besar yang datang menggantikan luka. Yang ada hanyalah hari-hari biasa, berjalan pelan, tapi tidak lagi terasa menyesakan. Rani masih sendiri, masih sering terdiam saat malam datang terlalu sunyi. Masih belajar menerima bahwa beberapa cerita memang tidak ditakdirkan untuk berakhir indah. Namun ada satu hal yang berubah. Ia tidak lagi menunggu seseorang untuk merasa cukup. Ia mulai mengenal kembali dirinya. Perempuan yang pernah ia abaikan demi menjadi istri yang selalu mengalah. Ia belajar mengatakan tidak, belajar memilih dirinya sendiri, belajar percaya bahwa hidupnya tetap berarti meski tanpa genggaman siapapun. Sesekali, kenangan tentang Arman masih datang tanpa diundang. Tapi kini kenangan itu tidak lagi memintanya untuk kembali. Hanya mengingatkan bahwa ia pernah mencintai dengan sungguh-sungguh. Dan itu bukan kesalahan. Rani mengerti sekarang. Kehilangan suami memang menyakitkan. Tapi kehilangan diri sendiri jauh lebih berbahaya. Dan meski jalannya masih panjang, meski langkahnya masih pelan, Rani tahu ia sedang menuju tempat yang lebih jujur. Hidup yang tidak lagi dibangun di atas ketakutan akan ditinggalkan. Cerita ini tidak ditutup dengan kebahagiaan besar, hanya dengan ketenangan kecil, yang cukup untuk membuat Rani bertahan dan cukup untuk membuatnya kembali merasa hidup. Ia kehilangan pernikahan, tapi ia menemukan kembali dirinya. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa cukup. Sampai di sini cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.